Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah karena berkat limpahan rahmatnya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita atau saya pribadi bisa menyampaikan bedah RPS pada kesempatan kali ini. Baik, saya Ahmad Sapuan dari kelas 3A, perwakilan dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Saudari Amaliatus Solihah, Saudari Amelia Nurananda, dan Saudari Anisha Sulistianingrum. Baik, langsung saja. Mohon maaf sebelumnya pada kesempatan kali ini saya tidak menemukan atau kami dari kelompok 1 tidak menemukan RPS untuk yang RPS sekolah dasar yang berada di Provinsi NTB, melainkan kami hanya bisa menemukan RPS untuk di luar Provinsi NTB. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan kelompok akan membedah atau membahas RPS dari SDN 2 Cipete. Langsung saja, RPS atau Rencana Pengembangan Sekolah merupakan suatu rencana yang disusun oleh pihak sekolah, oleh elemen sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan sekolah baik dari fisik maupun non fisiknya. Rencana pengembangan sekolah ini dibagi atau dituangkan menjadi 3 bagian. Yang pertama rencana jangka pendek, yang kedua rencana jangka menengah, dan yang ketiga rencana jangka panjang. Pada RPS SDN 2 Cipete ini, rencana jangka menengahnya atau yang pertama, rencana jangka pendeknya meliputi kegiatan per semester yang dimulai pada semester genap tahun ajaran 2012-2013 yang berisikan program atau rencana berupa pengembangan model pembelajaran PAIKEM atau pembelajaran afektif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Adapun analisis SWOT dari rencana atau program tersebut, pertama, dari segi kekuatannya, sekolah telah memiliki ruang kelas yang cukup bagus, dan murid tidak suka merusak fasilitas sekolah. Ini merupakan salah satu kekuatan untuk mendukung program tersebut. Yang kedua, adanya murid yang menjadi tutor di setiap kelasnya, sehingga pembelajaran PAIKEM tersebut bisa dilaksanakan. Kemudian analisis yang kedua, yakni analisis kelemahannya. Kelemahan dari program ini belum pernah dilakukannya uji coba mengenai pembelajaran tersebut. Kemudian murid belum terbiasa dengan adanya tutor sebaya atau teman kelas mereka sendiri. Kemudian analisis yang ketiga mengenai peluang atau opportunity. Peluang dari program ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian dan percontohan untuk sekolah-sekolah lainnya. Kemudian akan adanya dukungan dari pihak guru atau pihak sekolah dan orang tua dari wali murid. Kemudian analisis yang terakhir mengenai rencana jangka pendek ini, yakni dari segi ancaman. Dari segi ancaman, program atau rencana ini akan mengakibatkan terjadinya kompetisi antara guru dengan murid. Kemudian kita berlanjut ke rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah untuk RPS SDN 2 Cipete ini meliputi program kegiatan per tahun yang dimulai pada tahun ajaran 2012-2013 yang meliputi program atau
program atau rencana jangka menengah, di antaranya kegiatan tahun pertama dan kegiatan tahun kedua. Kegiatan tahun pertama meletakkan dasar yang kuat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. Analisis SWOT dari rencana tersebut atau program tersebut. Dari segi kekuatan, dimungkinkan oleh kebijakan MBS atau adanya dukungan dari kebijakan MBS. Kemudian yang kedua, penggunaan media. Kemudian yang kedua, dari segi kelemahannya. Dari segi kelemahan, program atau rencana tersebut, pihak sekolah sulit untuk menemukan elemen sekolah dalam satu kali kesempatan, sehingga rencana tersebut kemungkinan sulit untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, dari segi peluang atau opportunity. Peluang dari rencana tersebut, adanya dukungan moral dan keinginan oleh seluruh elemen sekolah, sehingga diharapkan dengan rencana tersebut akan merubah atau akan memberikan perubahan pada sekolah tersebut. Dari segi yang keempat, yakni segi ancaman, program rencana tersebut memiliki ancaman berupa masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi untuk meletakkan dasar penyusunan rencana pengembangan sekolah ini. Kemudian program untuk tahun kedua, yakni pengembangan sumber belajar murid melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi. Adapun analisisnya melalui yang pertama, analisis SWOT yang pertama melalui segi kekuatannya. Dengan adanya media informasi teknologi dalam pembelajaran mulai digunakan sebagai sumber belajar atau bahan belajar oleh murid. Kemudian dari segi kelemahan, rencana tersebut memiliki kelemahan belum adanya media informasi teknologi atau kurangnya atau belum tercukupi komputer dan perangkat lainnya di sekolah. Kemudian yang ketiga, dari segi peluang, opportunity, peluang dari rencana tersebut bisa memunculkan kursus dan pemikiran komputer dari siswa sekolah, dari siswa tersebut. Kemudian dari ancamannya, ancaman dari program tahun kedua ini, dampak dari media teknologi sebagai sumber belajar harus dalam pengawasan orang tua maupun pengawasan dari pihak sekolah. Karena jika tidak ada pengawasan dari orang tua dan pihak sekolah, ditakutkan media berbasis teknologi informasi ini dapat disalahgunakan oleh siswa. Kemudian kita lanjut ke program selanjutnya atau rencana selanjutnya, yakni rencana yang ketiga, rencana pengembangan jangka panjang dari RPS SDN 2 Cipete, meliputi program kegiatan untuk beberapa tahun ke depannya, antara 10 tahun ke atas. Program kegiatan jangka panjang dalam RPS ini ialah membangun kemandirian sekolah dalam mencapai visi dan misi dari sekolah tersebut. Adapun analisis SWOT-nya, yang pertama dari segi kekuatannya. Dari segi kekuatan, adanya rencana pengembangan sekolah yang disusun secara bersama-sama oleh semua pihak sekolah atau oleh semua elemen-elemen di sekolah. Kemudian kekuatan yang kedua, adanya kegiatan-kegiatan sistematis yang telah dirancang dari program RPP jangka pendek maupun jangka menengah
yang mengarah pada pencapaian visi dan misi dari sekolah tersebut. Kemudian kita lihat dari analisis yang kedua, yakni dari segi kelemahannya. Dari segi kelemahan, program tersebut dapat mengakibatkan motivasi belajar yang diberikan oleh orang tua di rumah tidak bisa sesuai dengan tujuan dari motivasi belajar siswa. Kemudian kita lihat dari analisis yang ketiga, yakni dari segi peluang atau opportunity-nya. Dari segi peluang, program ini ditunjang atau didukung oleh kebijakan MBS-nya, guru, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, kompetensi menjadi tren seiring dengan pemberlakuan dari awal KBK, KTSP, dan UUGD. Adapun dari analisis yang keempat dari segi ancaman, pada RPS ini tidak ada ancaman dalam menjalankan program ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk dalam rangka membedah RPS sekolah dasar, yakni RPS SDN 2 Cipete. Mungkin apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya, untuk itu semua kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.